Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Imade Aruna Bujangga Menuhara, nomor absen 16, kelas 126. Di sini saya akan mempresentasikan pernikahan di Indonesia dan memadik di Bali. Baik, yang pertama pernikahan di Indonesia. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Selain itu, pernikahan bukan hanya sekedar suatu hubungan, melainkan juga tentang cara menjaga dan komitmen dalam menjalani hidup bersama-sama selamanya. Baik, yang kedua ada aturan yang ada dalam pernikahan di Indonesia. Adapun beberapa peraturan yang harus diikuti dan dijalani untuk melakukan pernikahan di Indonesia, seperti yang pertama, sebelum menikah, kedua mempelai calon pengantin wajib meminta restu atau persetujuan kedua pihak keluarga. Yang kedua ada pernikahan harus berjalan mengikuti adat, budaya, serta agama yang dianut. Pernikahan yang dilakukan harus dicatat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku saat ini. Baik, selanjutnya definisi pernikahan menurut Hindu di Bali. Yang pertama, pernikahan dengan beda kasta, di mana mempelai perempuan memiliki kasta yang lebih tinggi daripada mempelai pria, dan itu disebut dengan pernikahan beda kasta atau nyerot. Dan yang kedua ada nyentana atau nyemburin, di mana pihak keluarga perempuan datang ke rumah laki-laki untuk meminang laki-laki dan membawa dan meminta untuk tinggal di rumah perempuan. Dan yang ketiga ada memadik. Seperti pada umumnya di Bali sudah berlaku memadik ini, yaitu seperti pihak laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan dan membawa sesajen atau seserahan dan juga membawa tokoh adat, tokoh agama beserta keluarga untuk meminang dengan agar acaranya berjalan lancar. Baik, di Bali secara umum pernikahan dilakukan mulai dari yang pertama ada mesuwake atau pertemuan antara keluarga besar laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencari hari baik atau duasa. Dan yang kedua ada ngideh. Keluarga besar dari laki-laki datang bersama saksi, tokoh adat serta tokoh agama yang bertujuan untuk meminang atau meminta mempelai perempuan untuk diajak ke rumah mempelai laki-laki. Dan yang ketiga ada mepamit, bertujuan untuk memohon izin kepada leluhur di kawitan perempuan bahwa mulai hari itu akan ikut dengan suami. Dan yang keempat ada mesegah agung. Prosesi ini ucapan selamat datang atau penyambutan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap mempelai perempuan. Dan yang kelima ada mebia kala. Proses ini bertujuan untuk membersihkan kedua mempelai secara lahir dan batin dan juga mengucapkan janji-janji suci untuk bersama hidup selamanya. Dan yang keenam ada puja bakti atau mewinten. Dalam prosesi ini dapat diartikan sebagai registrasi di mana mempelai wanita melakukan persembahyangan kehadapan leluhur yang berarti sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki secara niskala. Baik, yang ketujuh ada natap banten, yang dimana dilakukan di atas tempat tidur mempelai yang dilanjutkan dengan pihak laki-laki memberi seserahan yang bertujuan untuk menandakan tuntasnya tugas orang tua dalam menjaga dan membesarkan anaknya yang selanjutnya merupakan tugas dari suami. Dan yang ke-8 ada resepsi, simbol syukuran atau perayaan atas kebahagiaan kedua mempelai melalui hidup baru. Perbedaan memadik zaman dulu dan zaman sekarang. Berikut perbedaannya. Zaman dulu, substansi atau pembicaraan terkesan rumit dan juga membawa seserahan berupa tipat bantal. Dan yang zaman sekarang merasa jauh lebih bersifat formalitas karena sudah
didukung dengan adanya teknologi dan sudah kenal lebih awal, dan juga membawa seserahan lipat bantal dan melakukan prosesi tukar cincin. Baik, adapun peraturan gubernur menurut pernikahan di Bali. Yang pertama, Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2018 membahas tentang proses pernikahan, syarat dan ketentuan lainnya. Baik, yang kedua ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2013 yang membahas tentang ketentuan minimal usia dan pernikahan dan perceraian di Bali. Baik, menurut pendapat saya, tradisi tukar cincin adalah tradisi modern yang bukan berasal dari tradisi Bali, melainkan perkembangan budaya baru sebagai simbol ikatan. Tradisi ini mulai populer sekitar tahun 1980-an, sebelum tradisi bertukar cincin kawin tidak ada dalam pernikahan adat Bali dan bukan merupakan syarat sah perkawinan. Pemberian perhiasan seperti emas, bungkung, dan cincin dengan permata kepada calon istri atau suami bukanlah hal yang dilarang. Dalam pernikahan adat Bali, upacara perkawinan secara agama dan desta dianggap sah apabila pasangan sudah natap banten dan banten semata-ratih serta sah secara hukum positif tanpa memerlukan cincin kawin. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.